Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanoujo Kanoujo Season 2 episode kedua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya Shino yang saat ini siap untuk tinggal di rumah Naoya selama liburan musim panas agar dirinya bisa mencegah Naoya untuk menduakan Saki. Selain itu, agar dirinya juga bisa move on dari Naoya sehingga Naoya hanya memiliki Saki sebagai pacarnya. Lalu ketika Saki membukakan pintu, di sini Shino pun langsung memarahi Saki karena Saki yang tidak bisa menjaga pakaiannya ketika berada di rumah Naoya. Dan ketika Shino telah masuk, di sini ia pun langsung membereskan beberapa barang yang terlihat agak berserakan di rumah Naoya. Seketika itu, di sini Nagisa pun merasa terheran-heran mengapa Saki dan Shino bisa begitu akrab dengan kepribadian mereka yang terlihat cukup berbeda. Lalu saat ini Shino pun menceritakan kepada mereka mengenai awal mula ia bertemu dengan Saki, yang mana saat SMP ia merupakan murid pindahan karena ada kepentingan dari orang tuanya. Dan ketika Shino hendak masuk ke kelas, tiba-tiba ia bertemu dengan Saki yang kala itu bersikap aneh kepada dirinya. Yang mana di sini Saki spontan mengatakan Shino bahwa Shino terlihat imut, apalagi opanya yang terlihat lebih kecil daripada dirinya. Seketika itu Shino pun langsung menghajar Saki karena ketidaksopanan Saki ketika baru saja bertemu dengan dirinya. Dan seolah tak mau menyerah, di sini Saki masih mencoba untuk mendekati Shino karena Saki merasa bahwa Shino terlihat sangat imut. Lantas di sini Shino pun mencoba memperlihatkan beberapa kebolehannya kepada Saki seperti dalam hal akademik dan juga olahraga. Yang mana alasan Shino sengaja memperlihatkan hal tersebut agar Saki bisa segera menjauhi dirinya karena sebenarnya Shino merupakan gadis yang agak jutek terhadap siapapun. Namun bukannya merasa minder, di sini Saki malah bersikap bodoh amat karena sebenarnya Saki memang sudah butuh dari sononya. Yang mana di sini Saki pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan merasa minder terhadap Shino karena ia memiliki opa yang lebih besar daripada Shino. Lalu saat ini Saki pun mengajak Shino bermain sebuah game konsol agar mereka berdua bisa semakin akrab. Tidak hanya itu, di sini Saki juga telah menyiapkan satu lagi konsol agar mereka bisa bermain game bersama-sama. Dan di sini awalnya Shino terlihat ogah untuk menuruti Saki karena ia melihat tingkah bodoh dari Saki tersebut. Namun karena Shino merupakan orang yang tidak tegaan, pada akhirnya ia mau menuruti Saki untuk bermain game bersama-sama. Dan sejak saat itu tanpa disadari, pada akhirnya ia mulai akrab dengan Saki dan berteman dengan Saki sampai saat ini. Dan setelah Naoya mendengar kedekatan Saki dan juga Shino, di sini Naoya tetap berusaha meyakinkan kepada Shino agar Shino bisa merestui hubungan Naoya yang menduakan Saki. Namun di sini Shino pun kembali menegaskan bahwa alasan kedatangannya ke sini adalah untuk mencegah Naoya yang menduakan Saki dan bukan untuk memberi restu kepada Naoya. Lalu setelah Shino diantar menuju ke kamarnya, di sini Shino kembali teringat dengan masa lalunya ketika dirinya awal-awal bertemu dengan Naoya. Yang mana kala itu tiba-tiba Naoya langsung mendekati Saki dan mengungkapkan perasaannya tepat di hadapan Saki. Dan meskipun Naoya telah beberapa kali ditolak, di sini Naoya pun tidak mau menyerah sehingga ia pun akan berusaha sekuat tenaga agar dirinya bisa berpacaran dengan Saki. Namun entah mengapa ketika Shino memandangi tatapan serius dari Naoya, di sini ia pun perlahan mulai timbul ketertarikan kepada Naoya. Lalu suatu ketika di saat Naoya sehabis dipukul oleh Saki karena Naoya yang tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Saki. Lantas di sini Shino pun mencoba mengatakan kepada Naoya bahwa harusnya Naoya memikirkan cara lain agar Saki bisa tertarik kepada Naoya. Kemudian di sini Naoya pun menegaskan bahwa ada benarnya juga ia harus memikirkan cara lain agar Saki bisa tertarik kepada dirinya. Namun di sini Naoya tetap ingin mengatakan perasaannya kepada Saki secara langsung karena dirinya benar-benar ingin berpacaran dengan Saki. Seketika itu di sini Shino pun terlihat cukup respect kepada Naoya karena begitu besarnya perasaan Naoya terhadap Saki sehingga membuat Naoya tidak mau menyerah sampai ia bisa berpacaran dengan Saki. Lantas di sini Shino pun memberikan sedikit saran kepada Naoya
untuk memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada Saki yang akan tiba dalam waktu dekat ini. Namun karena Naoya di sini malah ingin memberikan Saki 100 bunga mawar, sehingga Shino pun terpaksa akan membantu Naoya untuk membelikan hadiah yang cocok untuk Saki. Lalu keesokan harinya mereka pun pergi ke sebuah mall bersama-sama agar Shino bisa membantu Naoya dalam memilihkan hadiah untuk Saki. Dan ketika berada di dalam mall, di sini Shino berkali-kali dibuat baper oleh Naoya karena Naoya yang seringkali memuji Shino sebab Shino memiliki kepribadian yang baik dan juga suka menolong orang lain. Kemudian kini mereka pun pergi memilih sebuah baju yang nantinya akan dijadikan hadiah ulang tahun untuk Saki. Dan setelah mereka memilih salah satu baju, di sini Naoya meminta kepada Shino untuk mencobanya terlebih dulu karena Naoya ingin melihat kecocokan baju tersebut ketika dikenakan. Dan singkatnya setelah Shino mencobanya, saat ini mereka pun dikejutkan dengan Saki yang kini juga sedang memilih baju di sana. Dan karena tidak ingin ketahuan, di sini Naoya pun terpaksa masuk ke ruang ganti Shino di saat Shino yang sedang ganti baju. Shino yang tahu pun spontan meminta Naoya untuk jangan melihat ke arahnya karena ia yang saat ini masih belum selesai ganti baju. Lalu di sini Naoya pun merasa sangat berterima kasih kepada Shino karena telah rela membantunya dalam memilihkan hadiah untuk Saki. Dan karena merasa agak malu, di sini Shino pun mencoba menyangkalnya bahwa ia hanya sedang ada waktu luang untuk menemani Naoya hari ini. Namun karena Naoya masih tetap mengatakan betapa baiknya Shino kepada dirinya, sehingga membuat Shino pun merasa baper dengan perkataan dari Naoya. Lalu karena di sini Naoya tak sengaja berbalik badan, sehingga kini Naoya pun spontan didorong oleh Shino di saat Saki yang juga telah pergi dari sana. Lalu ketika mereka pulang bersama, di sini Naoya memberikan hadiah pita rambut untuk Shino karena telah rela meluangkan waktunya untuk dirinya hari ini. Dan sejak saat itu Shino pun selalu mengenakan pita rambut dari Naoya karena pita tersebut sebagai bentuk hadiah terakhir dari Naoya, sebab saat itu Naoya sudah mulai berpacaran dengan Saki. Kita kembali ke masa kini. Ketika Shino menuju ke ruang tamu, di sini ia pun melihat Naoya yang sedang tidur sendirian di sofa. Dan di saat Shino memandangi wajah Naoya, tiba-tiba perasaan sukanya terhadap Naoya malah bangkit kembali dan kini Shino malah berkeinginan untuk mengkisu Naoya. Namun ketika Shino hendak melakukannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Saki yang saat ini sehabis berbelanja dari luar. Dan karena merasa panik, di sini Shino pun beralasan bahwa sebenarnya ia ingin mencabut bulu hidung dari Naoya yang sepertinya terlihat cukup mengganggu. Lalu karena Saki merupakan gadis yang bodoh, sehingga ia pun percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Shino. Lalu saat ini Shino pun meminta izin menggunakan kamar mandi terlebih dulu karena ia ingin merenungi kecerobohannya yang tadi seolah ingin merebut pacar sahabatnya. Dan setelah itu ketika Shino hendak mengambil handuk, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Naoya yang saat ini hendak menuju ke toilet. Seketika itu Shino pun berteriak dengan agak keras karena Naoya yang tak sengaja melihat dirinya. Lalu di sini Naoya pun spontan ingin menelpon polisi agar dirinya bisa mendapatkan hukuman karena telah melihat Shino yang tak berbusana. Shino yang mengetahuinya pun lantas mencoba mencegah Naoya karena ia juga merasa bahwa Naoya tidak sengaja masuk ketika dirinya sehabis mandi. Lalu karena Shino tiba-tiba terpeleset sehingga membuat Naoya pun juga ikut terjatuh dan kini Shino malah berada tepat di atas Naoya. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, saat ini tiba-tiba ia malah dilihat oleh Saki di saat momen yang tidak tepat tersebut. Lalu setelah mengetahui bahwa kejadian tadi bukanlah sebuah kesengajaan, di sini Saki pun malah mengejek Shino bahwa Shino merupakan gadis yang cukup ceroboh. Namun untungnya karena Saki agak bodoh, sehingga ia bisa menerima begitu saja penjelasan dari Naoya dan juga Shino. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Naoya dan kedua pacarnya yang telah menyiapkan pesta makan malam untuk menyambut kedatangan Shino hari ini. Namun karena tujuan awal Shino datang ke sini adalah untuk mencegah Naoya yang menduakan Saki, sehingga saat ini Shino tidak sudi untuk ikut pesta pada malam hari ini.
Lalu setelah Shino mengetahui bahwa Nagisa telah jauh-jauh hari menyiapkan makanan ini, pada akhirnya Shino pun mau ikut untuk memakan makanan yang telah disiapkan Nagisa. Lantas setelah Shino memakannya, di sini ia pun merasa cukup takjub karena masakan Nagisa yang terasa lezat. Namun meski begitu, karena dirasa masakan Nagisa terlalu banyak kalori, sehingga di sini Shino pun mencoba memberikan contoh makanan yang baik yang memiliki nutrisi yang seimbang bagi tubuh. Lalu setelah itu, di sini Shino pun baru sadar bahwa dirinya malah memberikan saran kepada Nagisa agar Nagisa bisa memberikan masakan terbaik untuk Naoya. Lantas di sini Shino pun merasa sangat kesal kepada Nagisa karena berani-beraninya malah berpacaran dengan Naoya yang saat itu sudah pasti berpacaran dengan Saki. Seketika itu, Naoya pun mencoba melindungi Nagisa agar Nagisa tidak bersedih karena dimarahi Shino. Namun tak disangka, di sini Nagisa malah mencoba menyangkal perkataan Shino bahwa meskipun sebenarnya ia juga menyadari jika kehadirannya di sini pastinya akan mengganggu hubungan Naoya dan juga Saki. Namun karena cintanya terhadap Naoya sangatlah besar, sehingga ia pun tidak mau menyerah dan ia akan tetap menjadi pacar dari Naoya. Shino yang melihat tekad dari Nagisa pun merasa cukup takjub karena masih tetap ingin mempertahankan cintanya. Namun meski begitu, di sini Shino juga tidak ingin menyerah untuk menghentikan hubungan mendua dari Naoya. Oke, untuk pembahasan Kanojo Mukanojo season 2 episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.